selamat malam semuanya ya. Di sini saya mau menjelaskan tentang berapakah potongan gaji jika merusakkan barang. Well, potongan gaji jika merusakkan barang hanya 300 Hong Kong dolar dan tidak boleh lebih dari itu, dan peraturan itu sudah dari dulu ada. Terus sebatas manakah majikan boleh memotong gaji kita? Majikan sangat punya hak memotong gaji Anda karena itu haknya majikan. Tetapi Anda juga berhak untuk membela diri menolak jika ternyata memang Anda tidak merusakkan. Namun untuk hal seperti ini ada beberapa step, ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan, yang mungkin membuat teman-teman harus menguras waktu, menguras tenaga, dan juga menguras pikiran karena membutuhkan satu pembuktian. Well, pertama, Anda dituduh merusakkan barang. Yang kedua, Anda memang sudah merusakkan barang. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, jika Anda dituduh merusakkan barang, maka yang harus dilakukan adalah satu, mencari bukti kapan Anda merusakkannya dengan cara memfotonya. Yang kedua, barang ini akumulasinya barang apa dulu? Ya kan, pecah belah kah, atau barang memang elektronik kah, atau barang yang memang mempunyai garansi seperti halnya kayak kipas angin, jauh sapke, televisi. Nah, ini kan barang elektronik yang mungkin memiliki satu garansi atau memiliki sesuatu yang bisa dibetulkan ulang. Jadi ada beberapa jenis kerusakan, ada yang fatal, ada yang memang tidak fatal. Jadi ini dituduh merusakkan karena mungkin tanpa sepengetahuan Anda barang tersebut diketahui sudah rusak atau bahkan sudah usang. Jadi waktu Anda sentuh atau waktu Anda memakainya kemudian terjadi kerusakan. Nah, di sini yang susah untuk untuk dijadikan alasan bagi majikan memotong gaji Anda, agar Anda pun juga tidak mempunyai alasan karena Anda tidak mempunyai bukti. Well, kemudian langkah apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi satu, memfoto. Yang kedua, kapan terjadinya, membuat catatannya. Dan kalau dipotong, Anda harus meminta kwitansinya. Terus, kalau kerusakan untuk barang elektronik seharusnya adalah dibuktikan kerusakan itu oleh seorang mekanis. Jadi oleh sifu yang datang dibetulkan, kemudian ada kwitansinya. Ini berbeda lagi. Tetapi majikan tidak akan melakukan itu karena apa? Ya, memang alasannya ingin memotong gaji Anda, atau memang sedang membuli Anda, atau sedang memang ingin hapok Anda. Jadi ada beberapa hal di sana. Terutama ini bagi anak baru mungkin harus menyesuaikan ya dengan hal-hal seperti ini, dan ini kesusahan. Nah, kayak yang saya posting tadi, di mana mbaknya ini bekerja baru 4 bulan dan dia masih pengasah potongan, dituduh merusakkan televisi atau layar televisi majikannya. Tidak pecah, tidak pula bermasalah, berat atau faco atau mic. Nah, tapi karena buram, katanya buram saja, tapi ternyata tidak buram. Jadi setelah di video dikasih ke saya, ternyata televisi itu tidak ada masalah. Tapi mbaknya tetap dipotong 300 dolar kali 3 kali. Di saat beliau menelpon labor departemen, jawabannya adalah Anda harus berani menolak. Sama. Di saat menelpon saya, jawaban saya adalah berani menolak dan membuktikan, tetapi resiko akan Anda tanggung. Resikonya adalah satu, di saat dia mengadu ke agensi dengan memberikan satu imbangan, di mana peraturan di sana yang sudah saya posting kemarin, ya kan, itu membuktikan agennya memihak ke majikan, di mana mbaknya tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan. Bahkan bisa berakhir jika dia pokcoy atau dia membela dirinya saat itu dengan caranya, itu dia bisa kehilangan pekerjaan, bahkan dia bisa kena warning letter. Jadi saran saya bagi pendatang baru, diam dulu, observasi, stay calm, stay firm, take action. Jadi pelan-pelan menikmati prosesnya, mengalah dahulu, secure your job. Jadi biar rekodnya baik dulu. Pelan-pelan pembuktian ke majikannya, dan mulai komunikasi dengan majikan, mulai belajar bahasa, dan menunjukkan ke majikan tentang kualitas diri Anda. Ini untuk orang baru. Kalau Anda merusakkan barang tanpa sengaja, bagaimana Mbak Kontreng?
ini beda lagi. Jika kita merusakkan barang dengan tanpa sengaja, kita mohon maaf kepada majikan, dan kalau memang harus dipotong gaji tidak masalah. Kalau memang Anda mampu untuk membelikan yang baru, coba dibelikan yang baru juga tidak masalah. Tapi ingat, jika dipotong hanya 300 Hong Kong dolar dan tidak boleh melebihi itu. Dan yang dipastikan adalah satu, attitude Anda memohon maaf karena Anda salah. Jadi berbeda ya. Dituduh merusakkan barang dengan tanpa alasan yang jelas, dengan merusakkan barang tanpa sengaja, dua hal yang berbeda. Jadi di sini harap dipahami, kalau Anda dituduh merusakkan barang, Anda perlu mencatat, memfoto, dan meminta kwitansi untuk pergantian barang Anda. Dan kalau memang itu melebihi dan Anda mampu melawan, membuktikannya, dalam 1 bulan Anda boleh melakukan pelaporan ke Labor Department untuk klaim hal tersebut. Tetapi kalau Anda tidak mampu melakukan pembuktian, Anda juga harus mengalah. Dan satu lagi, di saat Anda sudah melaporkan ke Labor Department, urusan akan panjang, resikonya akan lebih parah. Silahkan Anda menyiapkan yang mana yang Anda pilih. Dan kalau kita memang merusakkan barang, tidak ada salahnya kita memohon maaf dan mengganti ruginya. Oke ya, bisa dipahami? Kayau. Selamat malam semuanya ya. Di sini saya mau menjelaskan tentang berapakah potongan gaji jika merusakkan barang. Well, potongan gaji jika merusakkan barang hanya 300 Hong Kong dolar dan tidak boleh lebih dari itu, dan peraturan itu sudah dari dulu ada. Terus, sebatas manakah majikan boleh memotong gaji kita? Majikan sangat punya hak memotong gaji Anda, karena itu haknya majikan. Tetapi Anda juga berhak untuk membela diri menolak jika ternyata memang Anda tidak merusakkan. Namun, untuk hal seperti ini, ada beberapa step, ada beberapa langkah yang memang harus dilakukan, yang mungkin membuat teman-teman harus menguras waktu, menguras tenaga, dan juga menguras pikiran, karena membutuhkan satu pembuktian. Well, pertama, Anda dituduh merusakkan barang. Yang kedua, Anda memang sudah merusakkan barang. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, jika Anda dituduh merusakkan barang, maka yang harus dilakukan adalah satu, mencari bukti kapan Anda merusakkannya dengan cara memfotonya. Yang kedua, barang ini akumulasinya barang apa dulu? Ya kan, pecah belah kah, atau barang memang elektronik kah, atau barang yang memang mempunyai garansi seperti halnya kayak kipas angin, jauh sapke, televisi. Nah, ini kan barang elektronik yang mungkin memiliki satu garansi atau memiliki sesuatu yang bisa dibetulkan ulang. Jadi ada beberapa jenis kerusakan, ada yang fatal, ada yang memang tidak fatal. Jadi ini dituduh merusakkan karena mungkin tanpa sepengetahuan Anda barang tersebut diketahui sudah rusak atau bahkan sudah usang. Jadi waktu Anda sentuh atau waktu Anda memakainya kemudian terjadi kerusakan. Nah, di sini yang susah untuk untuk dijadikan alasan bagi majikan memotong gaji Anda, agar Anda pun juga tidak mempunyai alasan karena Anda tidak mempunyai bukti. Well, kemudian langkah apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi satu, memfoto. Yang kedua, kapan terjadinya, membuat catatannya. Dan kalau dipotong, Anda harus meminta kwitansinya. Terus, kalau kerusakan untuk barang elektronik, seharusnya adalah dibuktikan kerusakan itu oleh seorang mekanis. Jadi oleh sifu yang datang dibetulkan, kemudian ada kwitansinya. Ini berbeda lagi. Tetapi majikan tidak akan melakukan itu karena apa? Ya, memang alasannya ingin memotong gaji Anda, atau memang sedang membuli Anda, atau sedang memang ingin hapok Anda. Jadi ada beberapa hal di sana. Terutama ini bagi anak baru mungkin harus menyesuaikan ya dengan hal-hal seperti ini, dan ini kesusahan. Nah, kayak yang saya posting tadi, di mana mbaknya ini bekerja baru 4 bulan dan dia masih pengasap potongan, dituduh merusakkan televisi atau layar televisi majikannya. Tidak pecah, tidak pula bermasalah, berat atau faco atau mai. Nah, tapi karena buram, katanya buram saja, tapi ternyata tidak buram. Jadi setelah di video dikasih ke saya, ternyata televisi itu tidak ada masalah. Tapi mbaknya tetap dipotong $300 kali 3 kali.
Di saat beliau menelpon labor departemen, jawabannya adalah Anda harus berani menolak. Sama. Di saat menelpon saya, jawaban saya adalah berani menolak dan membuktikan. Tetapi resiko akan Anda tanggung. Resikonya adalah satu, di saat dia mengadu ke agensi dengan memberikan satu imbangan di mana peraturan di sana yang sudah saya posting kemarin, ya kan? Itu membuktikan agennya memihak ke majikan, di mana mbaknya tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan. Bahkan bisa berakhir jika dia pokcoy atau dia membela dirinya saat itu dengan caranya, itu dia bisa kehilangan pekerjaan, bahkan dia bisa kena warning letter. Jadi saran saya bagi pendatang baru, diam dulu, observasi, stay calm, stay firm, take action. Jadi pelan-pelan menikmati prosesnya, mengalah dahulu, secure your job. Jadi biar rekodnya baik dulu. Pelan-pelan pembuktian ke majikannya dan mulai komunikasi dengan majikan, mulai belajar bahasa dan menunjukkan ke majikan tentang kualitas diri Anda. Ini untuk orang baru. Kalau Anda merusakkan barang tanpa sengaja, bagaimana Mbak Kontreng? Ini beda lagi. Jika kita merusakkan barang dengan tanpa sengaja, kita mohon maaf kepada majikan, dan kalau memang harus dipotong gaji, tidak masalah. Kalau memang Anda mampu untuk membelikan yang baru, coba dibelikan yang baru juga tidak masalah. Tapi ingat, jika dipotong hanya 300 Hongkong dolar dan tidak boleh melebihi itu. Dan yang dipastikan adalah satu, attitude Anda memohon maaf karena Anda salah. Jadi berbeda ya. Dituduh merusakkan barang dengan tanpa alasan yang jelas, dengan merusakkan barang tanpa sengaja, dua hal yang berbeda. Jadi di sini harap dipahami, kalau Anda dituduh merusakkan barang, Anda perlu mencatat, memfoto, dan meminta kwitansi untuk pergantian barang Anda. Dan kalau memang itu melebihi dan Anda mampu melawan, membuktikannya, dalam 1 bulan Anda boleh melakukan pelaporan ke labor departemen untuk klaim hal tersebut. Tetapi kalau Anda tidak mampu melakukan pembuktian, Anda juga harus mengalah. Dan satu lagi, di saat Anda sudah melaporkan ke labor departemen, urusan akan panjang, resikonya akan lebih parah. Silahkan Anda menyiapkan yang mana yang Anda pilih. Dan kalau kita memang merusakkan barang, tidak ada salahnya kita memohon maaf dan mengganti ruginya. Oke ya, bisa dipahami? Kayau.